nanti kamu kawin ya, saya kawinkan sama Nyipri, bilangnya gitu. Nah itulah datang si Putri. Dewi Mayangsari nanya ke saya, kamu bener siap mau nikahin saya? Pokoknya apapun permintaan kamu, saya turutin. Nah sebelum dia pamitan, di kasut tuh banyak sekali uang Mai. Ini kan mas upahnya kamu, bilangnya gitu. Yaudah terima kasih 450. Udah dihitung. Iya udah Itu uangnya beresin malam 100 itu. ribuan. Campur ada ratusan sama 50-an masem dua itu. Rasanya gimana mas? Beda Mai. Ini lebih hot ya. Ya nakal, ganas, lebih ganas lu Mang. Ganasnya bangsa itu pengennya di atas terus Mang. Beda dengan manusia biasa ya. Manusia biasa kan istilah laki-laki yang lebih banyak di atas ya gitu kan. Maaf nih ya. Nah disitulah udah sampai. Di pinggir pantai di bawah sinar rembulan, seorang lelaki datang membawa persembahan, memanggil sang penunggu goib, Dewi Mayangsari, dengan tujuan meminta uang yang tak berseri. Bayangan wanita pun muncul di antara api, cantik memukau, namun dengan tatapan yang sunyi. Ritual pernikahan goib dilakukan demi kekayaan. Namun ada harga yang harus dibayar oleh Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, hari ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Iya. Dan tentunya rezekinya melimpah. Amin. Tak bosan-bosannya Mang Ai dan tim selalu mendoakan sobat banyak rezekinya dan sehat selalu. Amin. Sobat, hari ini sudah ada Mas Iwan Iya. yang pada video yang ini itu melakukan pesugihan di Jawa Tengah ya. Iya betul. Tepatnya di Temanggung. Temanggung. Di situ dia gagal melakukan pesugihan Iya. dan hari ini akan menyambung kisahnya di tahun 2017. 2017. Iya waktu itu. Ini pergi ke Indramayu ya, Ke Indramayu. melakukan lagi pesugihan. Betul. Apa yang terjadi nanti kita nonton bersama ya. Iya. Mas Iwan sehat ya? Alhamdulillah sehat Mae. Belum dimakan siluman ya? Masih utuh. Masih utuh ya. Iya, Jadi Mae. berapa kali melakukan pesugihan selama hidup sampai sekarang? Mang? Ya sampai sekarang itu 3 kali. Mae. 3 kali ya. Iya. Ini yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ya. Iya. Berarti masih ada satu lagi Satu lagi. tentang pesugihan. Baik. Sekarang Mas Iwan tentunya sedang bersembunyi di balik maskernya ya. Iya. Jadi saya nggak bisa tanya aktivitasnya apa. Masa ditanya aktivitas orang lagi pakai masker ya. Yang penting sudah ada penghasilan harian ya, Mas Iwan ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah lancar gitu. Baik. Jadi sobat jangan kemana-mana. Saatnya siap-siap rokok dan cemilannya. Malam mencekam. Makin malam semakin mencekam. Yes. Mas Iwan. Begini Mae, saya setelah itu ya waktu dari Temanggung itu istirahatlah intinya, walaupun ini ya tapi tetap nyari-nyari kabar, tetap nyari kabar berita dari teman-teman gitu, karena memang pulang dari sana dari Jawa Tengah itu posisi saya masih dikejar hutang, bahkan nambah hutangnya. Karena Waktu itu berapa kedatangan itu? Waktu itu. Total utang. Waktu itu 300 ya. 300-an ya? 300-an ya, ditambah lagi 5 juta waktu itu buat ke Jawa Tengah, ternyata kan gagal juga. Tambah banyak. Nambah banyak hutangnya. Nah di situ tetap saya belum berani pulang ke rumah, masih kabur-kaburan lah, tetap di rumah teman-teman, dari teman yang satu ke teman yang lain, sambil cari-cari kabar lagi gitu ya. Nah di situ sampai setahun lah saya
Ketemu dengan orang Cirebonnya juga, ini sih orang Cirebonnya juga. Maaf namanya juga udah saya samarkan ya, barangkali ini nanti takut malu yang punya badannya ya. Iya, namanya saya sebut aja Mas Anto. Nah, disitulah saya ketemu sama Mas Anto, orang Cirebonnya juga. Saya utarakan apa keinginan saya intinya gitu ya. Karena tetap kalau kita ngandalkan kerja itu nggak mungkin lah untuk melunasi hutang-hutang sebanyak itu ya Mai. Jadi tetap saya ingin cari yang instan gitu ya. Intinya buat melunasi hutang, pokoknya semua masalah lah gitu. Nah si Anto ini bilang, katanya, kamu siap katanya gitu. Kamu udah berapa kali gagal? Itu baru sekali saya gagal waktu di daerah Jawa Tengah. Kata Mas Anto, ya udah coba nanti saya anterin kayak gitu. Ya udah siap, pokoknya saya kemana aja saya siap. Yang penting deket kok, tenang aja tempatnya. Ini masih daerah Jawa Barat bilangnya gitu. Oke siap. Kapan kita ke sana kira-kira? Ya udah pokoknya nanti sore kita melangkah langsung ke sana aja ke rumah Mbak Kuncen. Deket kok dari sini bilangnya gitu ya. Pokoknya masih wilayah Jawa Barat. Oke siapnya. Itu pas habis asar lah, perkiraan jam 4 sore, saya dibonceng lah sama si Anto itu. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari tempatnya si Anto ini, teman saya. Memang saya lagi tidur di tempatnya si Anto gitu, lagi numpang lah intinya ya, numpang tidur, numpang makan di situ. Nah dianterin lah sama si Anto ke rumah Mbah Kuncen. Perjalanan 1 jam, nyampe lah di sana gitu. Nah ketemulah itu kuncennya sambil jualan itu. Jadi nggak keciri banget bahwa itu kuncen keramat, nggak keciri banget. Dia jualan sehari-harinya gitu di warung dekat rumahnya aja. Si Anto ketok-ketok pintu, langsung itu Mbah Kuncen keluarlah dari rumahnya. Mungkin kira-kira umurnya ada sekitar 65 tahunan. 65 tahun. Assalamualaikum kata si Anto itu ya. Waalaikumsalam, monggo katanya. Silakan masuk, ada apa? Katanya gitu. Ini ada perlu saya nganter teman saya. Pokoknya kepengen ngobrol-ngobrol dulu Mbah, kata teman saya. Memang sebagai ini ya penyambung lah intinya, saya belum kenal sama sekali sama Mbah Kuncennya. Jadi dikenalkanlah sama si Anto ini. Nah dari situ si Anto mulai obrolan. Ini Mbah, maaf teman saya, tolong gimana caranya Mbah? Pokoknya intinya teman saya pengen nyari rezeki yang bener-bener cepet, intinya instan gitu. Ya udah, coba nanti dilihat dulu ya. Coba namanya siapa Mas? Nah saya tuh bilangnya gitu, ya udah saya sebutkanlah namanya. Namanya Iwan, tanggal lahirnya gitu ya, BIN-nya semuanya komplit. Sudah dicatat lah sama Mbah Kuncen. Terus Mbah Kuncen bilang, ya sudah nanti sebentar Mbah usulkan dulu, siapa tahu ada miliknya di sini, bilangnya gitu. Nah Mbah Kuncen setelah nyatet tanggal lahir saya, namanya, masuklah ke dalam kamar pribadinya gitu. Ya, saya ditinggal lah di ruang tamu sama si Anto ini. Nggak lama kemudian, paling sekitar 10 menit lah, langsung Mbak Kuncen keluar lagi. Ini Mas Iwan sudah Mbak usulkan. Nah sekarang ini kan jam 4, mumpung masih ada waktu, bilangnya gitu. Kira-kira Mas Iwan siap nggak kalau nanti malam langsung ritual? Nah saya kan ngomong jadi ke teman saya, ke Mas Anto. Tolong tanyain, kata saya, Mas Anto, kira-kira untuk persyaratannya berapa, saya bilang gitu kan. Si Anto nanya lah, si Anto, ya Mbak maaf, kalau Mas Iwan Mas siap aja, pokoknya nanti malam ya syukur sekali, lebih cepat lebih baik lah intinya gitu. Perkiraan untuk sarananya berapa Mbak, butuh biayanya? Ini memerlukan biaya nggak gede, Mas Anto bilangnya gitu. Perkiraan kurang lebihnya 200.000 segitulah. Saya kan nanya ke Mas Antonya, gimana Mas Anto, siap? Oke siap, pokoknya ada saya bawa intinya. Pokoknya gitu. Jadi dibantulah saya tuh sama si Mas Anto untuk sarana persiapan nanti malam itu.
Oke siap Mbah katanya. Mas Iwan siap untuk nanti malam, jadi enaknya gimana nih Mbah? Ya udah lebih cepat lebih baik kata Mbahnya. Mumpung masih agak siang, belum terlalu sore, mana uangnya Mbah mau sekalian beli sarana. Ini sih banyak lah, intinya banyak di warung-warung, nggak susah nyarinya gitu. Oke siap, dikasihkanlah uang 200.000 sama si Anto ke Mbah Kuncennya. Ya diterimalah sama Mbah Kuncen uang 200, ya sudah begini, Mbah tinggal dulu sebentar, silakan mau istirahat monggo, silakan tuh ada musola di depan rumah, mau istirahat di musola silakan, apa di sini di rumah juga silakan katanya gitu. Mbah mau berangkat dulu sebentar nyari untuk persiapan nanti malam. Siap Mbah, saya bilang gitu. Nah Mbah berangkatlah dari rumah, ngeluarin motor, Mbah berangkat. Saya tinggal berdua sama si Anto itu, ngobrol segala macamnya. Gimana Mas Anto, saya bilang ini, ya mudah-mudahan Mas Iwan, pokoknya saya sih siap intinya untuk teman, nolong lah tapi semampunya saya, bilang gini. Waduh ini juga udah makasih banyak Mas Anto, saya udah ditolong, sekaligus makan, minum segala macam lah, nginep tidurnya di rumah Mas Anto. Saya doain semoga kamu sukses Mas Iwan, ya amin, nah saya bilang gitu. Nah sejam kemudian itu Mbak datang. Sekitar jam 5 lah ya, jam 5 sore Mbak datang bawa kresek. Nah alhamdulillah ini semua persyaratan kata Mbaknya udah komplit semua, udah terbeli. Nanti siap-siap ya, nanti malam itu jam 11 malam siap ritualnya. Nah sekarang mumpung masih sore, kamu silakan sebelum maghrib kamu mandilah, mandi bebersih istilahnya gitu. Siap Mah, Sanawan kata si Anto itu. Cepet kamu mandi bebersih lah sana, biar nanti untuk nanti malam mudah-mudahan cepet hasil gitu ditemuin sama ini yang mau ngasih rezeki kamu, bilangnya gitu. Siap Mas Santo, saya bilang. Saya siap-siap mandi bersih istilahnya gitu ya. Pamitan juga ke abah, Mbah saya siap Mbah. Mau mandi dulu pamitan, ya siap sok. Silakan mangga. Barulah saya siap-siap ke kamar mandi bebersih apa gitu ya. Nah udah kembali lagi setelah mandi saya nunggu di musola. Mbah saya bilang, saya nunggunya di musola aja ya, nggak enak kalau di warung Mbah. Nih barangkali ada yang mau pada makan, mau apa sore kan biasanya orang-orang yang di sawah itu pulangnya pada mampir, pada makan. Memang di daerah situ itu banyak ini ya istilahnya pesawahan, dari daerah sawah, terus balong-balong ikan, banyaknya tambak ikan bandeng di situ. Jadi saya nunggulah di musola sama si Anto itu. Mas Anto saya nunggu di musola. Menjelang maghrib itu sholat berjamaah sama simbahnya juga. Cuman bertiga sih memang itu musola ini ya istilahnya jauh dari pemukiman warga. Jadi ya nggak ada orang. Cuman punya mbah sendiri di situ. Udah kita sholat berjamaah bertiga dari maghrib sampai isya. Nah itulah. Setelah itu nunggulah ngobrol-ngobrol sampai jam 9, warung mbahnya tutup jam 9 itu Manai. Setelah tutup warung baru si mbahnya nemenin saya sama si Anto itu datengin di musola duduk bareng. Ini Wan, nanti tolong kamu pikirkan matang-matang lagi karena kamu kan tujuannya pengen yang instan. Seandainya ada apa-apa, bilangnya kata mbahnya, pokoknya kamu jangan sampai lari lah. Dan persiapan harus matengnya. Seandainya kamu lari pas yang mau ngasih rezeki datang kamu lari, berarti otomatis itu kamu gak bakalan didatengin lagi, bilangnya gitu. Siap Mbah, kata saya gitu ya. Sambil obrolan diberi banyak masukan lah sama mbahnya, dikasih masukan banyak, diobrolin sampai istilahnya mateng lah intinya, jangan sampai saya itu nyesel, intinya jangan sampai nyesel. Ini yang modalin siapa? Yang modalin teman saya namanya si Anto. Itu cuman 200.000 ya? Modalnya iya. Cuman 200.000. Tapi ada perjanjian kalau menang dia ya, berhasil kalau dapat. Pokoknya saya kasih lebih lah tujuan. Yang penting tujuan berhasil dulu kata si Anto gitu. Setelah itu paslah waktunya jam 10:30. Jam 10:30 malam
Mbahnya juga kita bertiga itu kumpul. Persiapan sudah ini semuanya, intinya udah ada semua persiapannya. Udah Wan, siap, ini mulai ritual ini katanya gitu. Di mana Mbah ritualnya? Ritualnya nggak di sini, nanti di dekat pantai, bilangnya gitu. Oh gitu ya Mbah. Agak jauh lah, lumayan perjalanan, ada setengah jam jalan kaki kita. Ya oke siap Mbah. Jadi 10:30 saya berangkat tuh dari musola bertiga. Dari musola berangkat jalan kaki, itu ngelewatin inilah intinya, ngelewatin tambak-tambak udang, tambak bandeng, memang di dekat laut ya di situ. Jalan kaki perkiraan setengah jam itu baru nyampe di pinggir pantai. Itu juga memang masih agak jauh ya dari pantainya, nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat, di pasir-pasirnya di situ. Mbahnya bawa tikar segala macam perlengkapan untuk sajen ya. Nah nyampe di dekat pantai itu gelarlah tikar. Saya sama si Anto gelar tikar. Sok siapin katanya Wan, kamu gelar tikernya. Nah saya gelar tikar itu. Nah di situ saya duduk, kamu duduk sini Wan. Nah mbahnya pertama sebelahan dulu sama saya, mbahnya sebelahan. Si Anto di belakang saya sama satu tikar itu. Satu tikar, Mbah mengusulkan nyalain dupa segala macam. Nah terus persyaratannya juga si buah 7 rupa, kopi manis, kopi manis segala macamnya. 7 gelas intinya mah 7 gelas, ada buah kelapa juga, kelapa hijau ada juga di situ ya. Sama kembang 7 rupa. Udah dipersiapkan semua, Mbah diusulkan sama mbahnya. Nah Mbah bilang gini, sudah Wan, Mbah sudah usulkan, yang penting begini, kamu nanti di sini sendiri, Mbah tinggal, Mbah sama si Anto nanti agak jauh dari sini nungguinnya, pokoknya gitu ya. Kalau semua ada apa-apa, pokoknya kamu tinggal teriak aja, seandainya kamu nggak kuat, bilangnya gitu. Karena di sini kan gelap, tahu sendiri, takut kamu lari kejeblung sama balong, bilangnya gitu. Ya Mbah siap, saya bilang. Setelah Mbah mundur, udah dapatlah 10 menit. Saya ritual memang gelap gulita makanya di situ, di bibir pantai itu. Gelap sama sekali, nggak ada cahaya. Cahaya lilin pun nggak ada. Nggak boleh nyalain lilin juga nggak boleh. Cuman ini aja, cahaya dari dupa aja itu, 3 biji hijau gitu. Cuman ada klip-klip kayak gitu aja, lampu kayak kunang-kunang ya. 10 menit berlalu, terus saya diam. Memang nggak ada bacaan khusus, nggak ada. Saya diam aja. Mungkin mbahnya sudah ngusulin gitu ya. Jadi pokoknya saya nggak dikasih wiridan, nggak apa. Saya diam, nggak ada baca-bacaan. Setengah jam berlalu, saya tetap diam. Aduh, nyamuknya minta ampun, gede-gedenya. Namanya di pantai ya. Nyamuknya ganas-ganas sekali. Nah tiba-tiba itu yang bikin saya kaget makanya, itu kayak apa ya, kayak bola gede sekali, bulat gede banget. Jadi ingetnya saya tuh kayak apa ya, kayak gulungan hitam gitu. Jadi kayak bola, cuman gede banget. Itu arahnya bukan dari arah pantai itu, bukan dari arah pantai. Kayak mega hitam pekat, cuman larinya cepet banget. Nggak ada api, nggak ada apa, cuman gulungan hitam aja bergulung-gulung gitu, gulung ke saya, nyamber saya. Tetap saya diem, nggak lari, cuman hanya kaget. Nah setelah itu gulungan hitam ngilang, baru angin gede sekali. Persis angin itu suara gemuruhnya kayak gemuruh ombak gitu, angin besar sekali. Jadi ingat kayak apa ya, jadi kayak gulungan ombak bunyinya. Padahal si angin itu, ombak mah belum datang, masih ombak kecil. Kelihatan ombak kecil, cuman angin ini yang terdengar gemuruh sekali. Nah di situ dari pohon apa ya, yang namanya pohon apa sih yang dekat pantai itu, keluarlah yang sejenis kingkong itu. Gede besar, bulu lebat itu, berbulu lebat sekali. Cuman nggak jelas ya, memang maksudnya nggak jelas mukanya, cuman bayangan kayak bayangan, namanya gelap gulita ya, di pinggir pantai nggak ada penerangan cahaya apapun. Jadi inget ininya aja, postur tubuhnya sih gede kayak kingkong kayak gitu ya. Dia jalannya diseret-seret kakinya tuh kayak gitu. Nah dia datengin ke saya, deketin.
Setelah itu ngeliatin ke saya tuh, matanya merah, matanya bener-bener merah banget, merah nyala, cuman nggak kelihatan hidungnya, mulutnya nggak kelihatan, cuman cahaya merah dari matanya aja kelihatan. Dari situ saya tetap diam, dia nggak terlalu dekat sama saya, nggak terlalu dekat, langsung dia balik lagi, nggak ada omongan, pokoknya nggak ada. Setelah itu udah selang berapa menit udah diem. Pokoknya nggak ada suara macem-macem, hanya suara burung-burung malam aja. Itu namanya di tepi pantai, suara burung malam ya yang banyak, suara macem-macem ya, suara binatang malam intinya segitu. Udah nggak ada penampakan lagi setelah itu. Setelah itu selisih berapa menit ya, sekitar itu saya senggang santai, nggak ada apa-apa. Mulai lagi tuh datang angin lagi. Angin besar lagi, angin gemuruh, ini sih diiringi dengan ombak besar makanya. Jadi awalnya angin besar, suara gemuruh itu ternyata gulungan ombak. Kayak gelegar, kayak geluduk gitu ya. Suaranya menggelegar. Nah, pas saya lihat ke pantai ternyata gulungan ombak besar sekali itu. Gulungan ombak besar, gulungan besar. Makin dekat ke saya, nah itu ada cahaya 3. Dari tengah laut itu cahaya 3. Dari kejauhan kelihatan itu pertama sih kecil banget. Cahaya itu 3 cahaya, kayak apa ya? Kayak itu ya, cahaya kunang-kunang dulu awalnya si 3 itu selorot makin dekat ke saya. Saya diemin aja, makin besar cahaya itu. Lama-lama setelah dekat ke saya jarak 10 meter itu rubah. Ada bentuknya. Ternyata yang di depan itu kayak apa ya, jadi kayak inget zaman kerajaan dulu. Postur tubuhnya gede, gemuk, ada gelang-gelangnya segala macem. Ini apa diikat, bukan mahkota, makanya bukan mahkota ya, kayak ini kayak belangkon, makanya cuman badannya gede banget. Pakai samping, nggak pakai baju, nggak pakai baju. Pakai celana pendek hitam, di kerajaan mah kayak panglima ya, dengan dua pasukannya lah. Cuma 3 orang yang datang ke saya. Datang ke saya itu nggak ada ucapan apa-apa, dia melotot ke saya tuh menatap saya dengan ganas. Pokoknya saya juga nggak berani natap matanya sih. Saya nunduk aja gini, pokoknya saya nyembah gitu ya. Nah terus setelah nyembah gitu dia tetap melotot ke saya. Pokoknya dia natap ke saya itu melotot sampai kayak gini makanya. Jadi apa ya, tolak pinggang kayak gini lah. Terus suaranya benar-benar besar sekali, sampurasun seperti itu. Nah di situ saja terampes, saya bilang, kamu manggil saya ada keperluan apa? Langsung bilang gitu. Nah di situ kaget kan saya otomatis. Saya nggak suka kehadiran kamu, bilangnya gitu. Waduh, kan saya takut di situ tuh. Waduh, jangan-jangan ini bahaya atau enggak sama saya. Cuman saya diam aja, pura-pura nggak ngerti. Saya bilang saya terganggu dengan kehadiran kamu di sini, bilangnya gitu. Pokoknya sambil ngomongnya besar sekali lah, bentak-bentak saya. Sebenarnya saya takut, sebenarnya pengen lari. Cuman saya pengen tahu apa sih ujung-ujungnya gitu kan. Saya bilang, saya sengaja kesini tuh mau nyari rezeki. Tolong Mbah, kira-kira Mbah bisa ngasih rezeki saya minta pokoknya rezeki apapun, yang penting cepet. Yang penting inilah intinya jaminannya badan saya. Sudah saya bilang, kamu cepet pergi dari sini, bilangnya gitu. Tuh suaranya menggelegar kayak itu. Pokoknya jadi saya tuh kayak apa ya, jadi kayak di alam bawah sadar Mai. Kayak mimpi tapi gak mimpi gitu. Tapi diusir ya? Diusir. Sudah saya bilang, cepat pergi dari sini sebelum saya lempar, bilangnya gitu. Waduh Mai, di situ saya takut banget kan. Langsung lah saya cabut di situ tuh udah. Pokoknya saya nggak teriak, nggak apa, langsung saya cepat pergi, makanya gitu. Saya berdirilah dari tempat yang tadi duduk
itu duduk sila itu, saya berdiri langsung berbalik aja, udah berbalik. Udah berapa langkah saya karena gelap gulita takut kejeblung di empang, jadi saya tepuk tangan, pok. Bah, saya bilang, bah. Baru lambang ngasih isyarat pakai baterai senter. Oh ya berarti itu mbahnya udah di sebelah sana. Saya bilang, saya nungguin di situ, nggak bisa jalan kaki, nggak bisa jalan, memang jalan setapak kanan kiri empang gitu karena gelap. Jadi saya nunggu jemputan dari si mbah sama teman saya itu. Setelah saya berdiri tuh udah nggak tahu kemana hilangnya, itu udah nggak ada tuh yang manusia bertiga itu ya, yang seperti panglima itu. Belum sempat tanya jawab, belum. Datanglah jemputan itu si Mbah sama si Anto itu. Gimana Wan? Katanya gitu. Mbah udah ketemu, saya bilang Mbah. Cuman saya diusir Mbah. Loh kok bisanya diusir gimana? Kamu salah ngomong kali. Dia bilang, kata mbahnya gitu. Enggak Mbah, saya nggak ngomong macam-macam. Saya bilang. Cuman saya ngomong, saya minta rezeki ya bilang gitu kan. Ya terus kata dianya, cepet pergi sebelum dilempar. Orangnya gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu tinggi besar, badannya gede, nggak pakai baju, saya bilang cuman pakai celana hitam, cuman ada kainnya kayak gitu, kayak panglima gitu Mbah. Saya bilang, oh itu mah Pati Jongkara, kata mbahnya. Pati Jongkara bilangnya, oh itu ya Mbah namanya Pati Jongkara. Iya itu orangnya. Oh ya sudah ayo kita ngobrolnya di musola aja, jangan di sini. Tapi beresin dulu tuh, nanti takut pagi-pagi ada para nelayan yang datang ke sini, lewat sini takut nanti mencurigakan. Jadi diberesin lah itu syarat-syarat yang kayak tadi, buah-buahan dibawa pulang lagi sama mbahnya, kembang kita lemparin ke laut gitu kan, kembang-kembangnya udah nggak kepake lah, banyak kopi segala macam, kopi manis, kopi pahit, buang udah. Jalan kaki bertiga sekitar setengah jam lah perjalanan sampai di musola, disitulah ngobrol lagi. Aduh Yayawan, kamu belum ada miliknya di sini. Kamu memangnya sudah kemana aja Wan? Sampai nanya gitu Mang si Mbah nih, Mbah Kuncen. Ya saya jujur Mbah, saya bilang saya pernah sih di tempat lain. Sama tujuannya seperti ini, bilangnya gitu. Sama Mbah, saya lagi nyari, memang yang saya cari duit, saya bilang gitu kan. Duit instan, saya bilang. Oh pantesan dia nolak di sini karena mungkin kamu udah pernah ke tempat lainnya, bilangnya. Udah Mbah, saya bilang saya ngomong apa adanya sih. Saya tutupin takut mbahnya tahu kan, gitu. Jadi udahlah saya ngomong apa adanya. Ya sudah gini, aduh Mbah, saya bilang. Saya punya keluh kesah, cerita ke mbahnya, minta tolong gimana caranya Mbah, saya bilang. Intinya saya pengen sekali Mbah, tujuan saya tuh hanya biar bisa bayar utang. Saya bisa pulang ke rumah lagi, kumpul sama keluarga, saya bilang gitu kan ke mbahnya. Oh gitu ya. Ya sudah tenang. Tolong Mbah, ada lagi nggak sih jalan yang lain? Iya Mbah, tolongin, kata si Antonya juga bantu omongan untuk saya. Tolong Mbah, kasihan nih Mas Iwan, dia nggak pulang-pulang ke rumah loh Mbah. Ya Mbah sih bisa nolong juga semampunya Mbah, nggak bisa yang lain. Coba nanti Mbah cari-cari dulu, barangkali ada. Itu sekitar 1 jam lah paling, saya ritual sebentar sekali, 1 jam pokoknya. 10:30 berangkat, jam 11 mulai karena perjalanannya. Pulang pergi hampir 12:30 lah, saya 12:30 nyampe di musola, ngobrol sebentar gitu. Saya nginep, memang malam itu saya nginep di musola, nggak pulang. Memang jauh sekali sih jalannya ya. Jalannya jauh sekali, gelap. Jadi saya mutusin untuk nginep, tidur di musola sama si Anto itu. Ya udah, sok silakan Wan, si Anto, barangkali kamu pengen istirahat, mbahnya juga mau istirahat sekaligus nanti mau ngusulin buat si Iwan nih. Apalagi kira-kira jalan yang bisa buat Iwan gitunya gitu. Ya Mbah, makasih Mbah sebelumnya gitu kan. Mbah masuk lah, saya tidur lah istirahat di situ, Mang. Jadi yang di situ gagal lagi? Gagal, cuman masih diusahakan sama si mbahnya. Masih di tempat yang sama? Masih di tempat yang sama. Nah dari situ Mbah tidur, saya juga istirahat. Nah Mbah bangunin saya itu subuh. Pas waktunya sholat subuh, Mbah bangun ya, subuh ayo kita sholat dulu, bilangnya gitu. Kata mbahnya, bangunlah saya sama si Anto, bangunin. Sholat subuh berjamaah di situ. Terus setelah sholat subuh berjamaah ada obrolan sedikit, kata mbahnya.
Gini Wan, Mbah semalam sudah mikirin masalah ini ya, buat kamu jalan yang terbaik tuh apa sih? Bilangnya kata mbahnya. Iya apa mbah kira-kiranya? Ini sih aman lah, nggak ada tumbal. Pokoknya yang penting kamu siap. Siap nggak? Kata si mbahnya. Siap mbah. Nanti kamu kawin ya, saya kawinkan sama Nyipri, bilangnya gitu. Oh Nyipri siapa itu mbah? Saya kan belum pernah Mang. Namanya kawin sama makhluk seperti itu kan belum pernah ya. Baru yang saya alamin kayak gitu aja lah, pengennya yang instan gitu ya, dengan korban badan sendiri gitu. Nah itu kata mbaknya udah yang aman aja nih, jalur alternatifnya paling kamu kawin. Nanti kalau setelah bener nanti ya setelah kawin, tapi ini sih beda nih nantinya, ada wiridanya. Kalau ini namanya kamu manggil calon pengantin, calon istri kamu itu tetap ada, nanti mbah kasih wiridnya, kasih bacaannya. Siap bah, saya bilang gitu. Semangat lagi nih mak saya. Semangat lagi. Setelah saya putus asa, diusir dari tempat situ, katanya nggak ada bagian, putus asa lagi, saya harus kemana lagi gitu kan. Sementara saya udah lama nggak pulang-pulang ke rumah gitu. Nah itu udah ada sedikit harapan lagi setelah mbahnya bilang udah ada kawin, jalur kawin pokoknya aman ini mah udah. Nanti kalau sumpama ada apa-apa, kamu sekiranya udah sukses, udah cukup lah harta kamu, mbah nanti bisa mutusin, bilangnya gitu kata mbahnya. Oh iya mbah bisa diputusin emang gitu, bisa nanti mbah ceraikan lagi kalau memang kamu sudah cukup. Siap mbah, pokoknya siap, ya, siap aja, semangat saya kan gitu bang. Ya udah gini, mbah nanti persiapkan dulu ya, nanti mbah kasih amalan, istilah amalan itu wiridanya ini yang dibaca untuk memanggil calon istri kamunya. Dikasihlah wiridanya nih untuk memanggil calon istri kamu. Siap mbah. Tapi tetap untuk manggil juga maaf, bukannya mbah ini ya, maksudnya karena ini tetap ada yang harus dibeli, kira-kira siap nggak iwannya? Waduh, kata saya kan gitu, kaget Mang. Karena memang saya nggak pegang uang sama sekali. Jadi saya ngomonglah ke si teman saya ini, si Anto. Mas Anto gimana? Berapa katanya? Pokoknya ada lagi syarat yang harus dibeli. Ini kan beda lagi, beda jalur saya bilang. Jadi tetap harus ada yang dibeli. Oh gitu, ya udah gini. Pokoknya berapa mbah? Ya udah tetap sama kayak itu mas, syaratnya kayak yang tadi malam bilangnya gitu, siapin aja 200 itu syarat sih. Oh alhamdulillah saya bilang syaratnya nggak terlalu gede gitu ya, istilahnya masih umum lah ya, segitu mah masih umum, nggak jutaan gitu mah. Jadi udahlah masih mampu istilahnya. Teman saya juga ya udah gini Wan, kamu saya tinggal di sini, saya pulang dulu, saya mau ambil uang bilangnya gitu, soalnya uang saya nggak bawa uang ini juga, saya pas-pasan buat bensin aja, saya pulang nanti saya langsung ke sini lagi ambil uang aja. Siap. Nah saya ditinggal lah sendirian tuh di situ. Setelah subuh tuh ditinggal, saya obrolan sama mbahnya, si Anto pulang. Setelah Anto pulang, itu saya obrolan lagi sama si mbahnya. Pokoknya kalau ini sih nggak terlalu berat kata mbahnya gitu. Yang penting kamu siap nanti bersetu dengan dia. Oh gitu ya mbah. Iya siap, pokoknya siap mbah. Pokoknya kamu jangan pikiran macam-macam lah, itu sama kok kayak manusia biasa bilangnya gitu. Tapi kamu harus punya kamar pribadi, nggak boleh dimasukin sama orang lain. Oh gitu ya, siap mbah. Cuman saya belum punya rumah loh mbah, terus gimana mbah? Pokoknya intinya kamu boleh ngontrak dulu, boleh. Kan banyak kontrakan di perumahan atau di mana boleh ngontrak. Yang penting pas waktu hubungan kamu dengan dia tuh nggak ada orang lain pokoknya gitu. Siap mbah saya bilang. Bisa lah saya ngontrak dulu atau gimana lah bisa. Siap mbah. Nah disitulah. Ya udah sekalian mbahnya juga mau pamitan, mau bantu ibu, mau belanja ke pasar. Kamu silakan istirahat dulu. Barangkali semalam kurang tidur. Nah si Anto juga kan lagi pulang dulu, mau ngambil uang sekalian nanti kesini lagi. Disitulah saya istirahat dulu. Nah, mbah juga berangkat ke pasar, bantuin istrinya gitu ya. Nggak lama kemudian, sekitar jam berapa ya, si Anto tuh datang lagi. Wah benar-benar ini temen saya nih, maksudnya semangat lah, maksudnya bantu saya tuh semangat banget Bang ya. Si Anto datang, mbahnya belum nyampe, belum datang ke rumah, masih di pasar, mbahnya lagi belanja bantuin istrinya itu. Gimana kata saya Mas Anto? Alhamdulillah dapat nih saya. Buat mbah nanti persyaratannya 200 nih, buat pegangan kita juga masih ada katanya gitu, buat beli rokok segala macamnya masih ada. Iya siap, makasih banyak loh Mas Santo. Saya bilang Mas Santo nggak bosan-bosannya nolongin saya.
Pokoknya sampai di mana lah, yang penting semampunya saya nolongin kamu, bilangnya gitu. Yang penting kamu sukses gitu. Setengah jam kemudian Mbah baru datang tuh dari pasar. Oh, kamu udah datang atau kata Mbahnya. Iya Mbah, ini barusan Mbah, ada setengah jam lah paling perkiraan. Ya udah. Nanti ya sebentar ya, Mbahnya mau bantu-bantu beres-beres warung dulu, kata Mbahnya membantuin istrinya. Udah, setelah Mbah selesai beres-beres warung, barulah nemuin saya sama si Anto lagi. Gimana toh? Dapat uangnya, alhamdulillah dapat Mbah. Ini Mbah, serah terima dulu ya Mbah ya, ini untuk syaratnya 200. Dikasihkan lah sama Anto itu uang 200 ribu ke Mbahnya gitu. Ya udah, gini ya, nanti ini sih prosesnya agak lama. Kalau ini syukur badannya si Iwan ini, maksudnya apa ya, miliknya cepet, semalam sudah ditemuin. Barangkali itu jangan bosen Wan, pokoknya sehari semalam nggak ketemu ya 2 malam sampai 3 malam, maksimal 3 malam memang bilangnya gitu wiridnya. Siap Mbah, saya bilang. Yaudah sok, Mbah tinggal dulu bilangnya gitu ya. Sekalian nih beres mau ke pasar lagi nih berarti Mbahnya, karena tadi sih barangkali udah bawa uangnya, sekalian Mbah ke pasar beli perlengkapannya buat ritual gitu ya. Berhubung kamunya nggak ada uang ya, dia udah Mbah terpaksa balik lagi nih bilangnya gitu. Tinggal cari perlengkapan, cuman ini mah mudah bilangnya gitu. Mudah bilangnya, cuman minyak ini mah yang agak sulit, minyak bilangnya gitu. Minyak babu rizki bilangnya gitu ya, minyak babu rizki bilangnya gitu Mang. Mbah berangkat 1 jam balik lagi. Nah di situ karena saya butuh proses agak lama ya, nggak semalam waktu itu. Jadi si Anto pamitan pulang. Nggak bisa nemenin saya di situ terus, nggak bisa Mang. Mbah maaf saya mau pulang dulu nih Mbah, saya juga kan punya kerjaan bilangnya gitu. Jadi saya nggak bisa nemenin si Iwan. Ya sudah nggak apa-apa, Iwan di sini aja sama Mbah bilangnya gitu. Nah terus Iwan juga kan nanti ya wiridnya kan di musola di sini. Iya siap Mbah. Ya udah Mbah, saya pamitan nih Mbah. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa Mbah telepon saya aja. Nanti saya siap jemput ke sini. Nah oke lah di situ. Nih Wan katanya, kamu tolong diapalin ya untuk wiridan nanti malam nih. Ini pemanggilannya, pemanggilan calon istri kamu bilangnya gitu kan. Oh ada namanya ya Mbah? Ya jelas ada namanya dong. Kan yang kamu panggil kan ini nantinya nih yang datang nih. Oh Dewi Mayang Sari ternyata Mang. Namanya tuh Dewi Mayang Sari. Oh ini berarti ya yang dipanggil. Nah itu calon istri kamu tuh. Kalau dia sempat datang komunikasi sama kamu berarti mau nanti gitu. Oh siap Mbah saya bilang. Udahlah. Singkat cerita, pokoknya dari itu ya, dari jam 9, jam 10 sampai duhur, sholat duhur dulu, sore datanglah asar, sambil makan, ngopi, apa istirahat lagi. Biasa, Mbah tutup warungnya jam 9 malam, udah tutup warung jam 9 malam tutup. Mbah juga sempat ngomong sebentar sama saya, Wan nanti siap-siap, biasa kamu jam 11 ya Wan, jam ganjil, kamu sudah mulai wirid. Siap Mbah, saya bilang gitu. Nih hionya, pokoknya kamu simpen. Nggak ada sajian sebenarnya, nggak ada. Cuman itu aja. Air aja. Air, teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, sama air putih. Cuman 5 macam, airnya juga 5 macam. Sama kembang aja udah, nggak ada yang lain, nggak ada buah. Beda dengan yang waktu malam pertama di laut ya, bukan. Beda ini mah. Terus ada minyaknya. Mbah sudah ngasih saran begitu, Mbah masuk. Ya udah Wan ya, pokoknya Mbah mau istirahat dulu. Kamu jangan lupa, pokoknya jam 11 harus siap-siap kamu wirid. Siap Mbah. Pas tepat waktu jam 11 saya ambil air wudhu. Nah disitulah saya wirid, apa yang dibaca, apa yang dikasih bacaannya saya baca itu. Saya hafalin, alhamdulillah cepet saya hafal untuk pemanggilan itu Dewi Mayang Sari itu. Saya baca. Jam 11 mulai itu malam pertama ya, maksudnya malam pertama pas wirid itu waktu itu. Malam pertama pas banget itu pas malam Jumat itu, malam pertama saya wirid itu pas tepatnya malam Jumat. Malam Jumat jam 11 saya mulai menyalakan hio aja itu 3, udah di situ saya wirid. Setengah jam belum ada apa-apa, belum ada tanda-tanda bahwa itu Dewi Mayang Sari datang atau apa, belum ada tanda-tanda. Itu 2:30, perkiraan 2:30 kayak ada orang lempar batu di genteng itu.
Pang gitu makanya. Nah di situ kaget, tetap saya kaget ya, namanya tadi nggak ada reaksi apa-apa, saya biasa wirid, gua taunya ngagetin sekali itu suara orang lempar batu, cuman kok saya nengok ke atas nggak ada genteng yang pecah, nggak ada genteng yang pecah, cuman suaranya aja prang gitu ya. Udah saya diem aja terus, wah ini mungkin datang nih, saya pikir dalam hati saya gitu, udah saya diem, tetap wirid aja itu. Nah, keduanya ada kayak makhluk apa sih, kayak ayam pikir saya, kayak ayam, soalnya suaranya jelas kan prak brak gitu, nabrak jendela tuh di situ. Jadi suara kebasan sayap tuh ada brak gitu, nabrak jendela. Di situ kaget sama saya. Cuman nggak ada yang muncul, hanya suara-suara gitu aja, nggak ada yang muncul lah ya. Udah di situ. Mungkin ini tanda-tanda pengenalan mungkin dalam batin saya. Udah jam 3 selesai nih wirid, jam 3 sudah. Jam 3 memang mbaknya juga suruh nyuruh sampai jam 3 ya, jam 11 sampai jam 3. Kalau jam 3 udah selesai, udah tutup, kamu istirahat. Udah jam 3 selesai, hanya itu aja, godaannya hanya suara-suara aja, nggak ada penampakannya, nggak ada. Nah saya udah istirahat, selesai lah. Istirahat tidur, pas dibangunin subuh biasa, mbah subuh ke musola dibangunin. Nah setelah sholat subuh mbak nanya, apa Wan yang semalam kamu temuin? Nggak ada sih mbak, nggak ada penampakan. Saya bilang mbak, cuman ada suara itu aja, orang kayak ngelemparin batu di genteng, terus kayak ada suara ayam nabrak jendela, cuman itu. Oh belum muncul ya Wan? Belum, saya bilang. Oh ya sudah, berarti malam pertama kamu pengenalan mungkin ya udah nggak apa-apa mbak, saya bilang. Sabar pokoknya kamu ya, nanti malam kedua seperti biasa kamu mulai lagi. Singkat cerita, datanglah pas waktunya malam lagi nih. Pas malam lagi, biasa malam kedua seperti biasa jam 11 saya mulai lagi. Nyalakan dupa, biasa tiga macam. Itu dupa sama minyak ya. Itu sebentar sekali Mang. Pas malam kedua sebentar sekali, itu pokoknya nggak ada setengah jam. Wah tapi itu muncul bener-bener yang bikin saya merinding sebenarnya, saya juga takut yang namanya di musola. Itu penampakannya macam-macam itu sih penampakannya. Waduh Mang, itu pertama kali yang wujud itu di depan saya itu kayak pocong, kegeletak di depan saya Mang. Jadi persis kayak saya ingatnya tuh, jadi kayak saya lagi ngaji orang yang meninggal gitu. Persis di depan saya tuh ngegeletak, cuman diem aja. Saya diem, tetap wirid aja. Pokoknya jangan sampai saya lari dalam batin kan gitu. Kaget sih kaget. Udah ngilang lagi sebentar tuh. Pokoknya nggak ada 10 menit ngilang. Nggak ada 10 menit ngilang. Datang lagi yang lebih parah itu sih. Ngagetin sekali, orang tinggi gede itu. Jadi saya tuh apa ya Mang? Walaupun duduk di musola, tapi seakan-akan saya nggak ada di musola itu Mang. Jadi kayak pindah alam saya tuh. Dia datang di depan saya persis berdiri tuh, pas saya nengok ke atas itu nggak kelihatan mukanya. Pas kelihatan kakinya aja itu, berarti tinggi apa tuh orang itu. Nggak bisa ngebayangin lah. Nah dari situ setelah itu ngilang, barulah muncul kakek-kakek tuh. Kakeknya seperti apa? Kakeknya itu nggak terlalu ini ya, kakeknya pakaiannya hitam-hitam, celana juga celana hitam kayak itu ya, biasa hitam-hitam kayak apa sih, celana apa ya, kayak gitu zaman dulu mah gitu, kampret lah. Kalau zaman dulu orang Jawa mah bilangnya celana kampret, pakaian kampret gitu ya. Orang zaman dulu itu pakai iket tuh apa ya, blangkon. Tuh dia bilang gitu sih, Assalamualaikum, Pak tambahnya itu. Waalaikumsalam, ya yang saya bilang gitu. Assalamualaikum. Yang tahu apa tujuan kamu, ramah sekali itu sih Mang. Pokoknya tanya jawab lah. Yang tahu tujuan kamu ya sudah, yang penting kamu nanti ketemu sama anak saya, bilangnya gitu loh. Jadi ingat saya tuh kayak apa ya, oh ini calon mertua berarti ini gitu, dalam pikiran saya udah hilang aja, udah hilang pikiran hilang bahwa itu bangsa jin atau apalah, udah nggak ada pikiran bangsa jin, nggak, kayak manusia biasa aja obrolan saya itu mah.
Dan nanti Eyang temukan sama anak Eyang, bilangnya gitu ya. Nanti kamu siap ngobrol sendiri, tanya jawab, bilangnya gitu. Tujuan anak saya apa? Kamu harus nurutin kalau memang kamu siap sama anak saya. Siap Eyang, saya bilang gitu kan. Udah Eyang pergi, datanglah di situ. Diawali dengan angin dulu biasa kalau itu ya. Pas Dewi Mayangsari namanya, Dewi Mayangsari datang itu cahaya dulu, awalnya sih memang cahaya dari kejauhan. Memang suasananya tuh kayak apa ya? Dibilang gelap enggak, terang juga enggak, remang-remang Mang ya. Kayak udah jelas di alam lain yang orang remang-remang lah, enggak ada cahaya yang terang, enggak ada. Kayak persis waktu mau maghrib lah gitu, remang-remang kayak gitu. Suasananya kayak gitu, adem, remang-remang, angin semilir. Nah itulah datang si Putri itu dari sebelah kanan saya datangnya tuh. Saya datang, sosoknya cantik, cuman beda dengan kayak ini ya. Ini mah pakai pakaian kebaya Mang Warna apa? pakai pakaian kebaya coklat. Jadi coklat nggak terlalu coklat tua, coklat muda itu, coklat muda kayak agak warna krem gitu ya. Dibilang coklat muda nggak kayak krem warna krem gitu ya. Wangi ya? Wanginya beda Mang wanginya. Pokoknya selama ini yang saya kenal parfum yang itu tuh beda sama sekali. Nggak ada yang dengan parfum kayak kita ya, manusia di sini ya, beda. Dia ngucap, nah gitu. Sampurasun, bilang gitu. Saya jawab, terampes sesuai apa yang dia itu ya. Sampurasun. Dewi Mayangsari nanya ke saya, kamu bener siap mau nikahin saya? Saya siap Putri, saya bilang gitu kan. Saya bilangnya Putri aja lah. Siap Putri, pokoknya saya siap mau nikahin panjenengan, saya bilang gitu. Ya sudah, nanti jangan lupa saya minta waktunya itu Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Pokoknya yang perlu kamu ingat, Selasa Kliwon dengan Jumat Kliwon jangan sampai lupa. Setiap kali mau bareng sama saya. Pokoknya apapun permintaan kamu, saya turutin. Cuman itu Mang bilangnya. Siap Putri, saya bilang gitu kan. Ya udah, sekarang nih saya tampakkan hadiah nanti buat kamu. Nah dia bilang berat, dia bilang gini ya. Dia tangannya cuman gini aja, set. Tuh hadiahnya buat kamu. Coba kamu lihat. Kalau kamu nanti siap jadi suami saya dan udah tidur bareng, tuh lihat hadiahnya buat kamu. Langsung. Pokoknya di pojok kiri saya, kalau si Putri kan di sebelah kanan saya. Tuh, lihat hadiahnya buat kamu. Inilah saya serahkan buat kamu nantinya. Siap Putri, saya bilang gitu kan. Siap Putri. Pokoknya apapun saya lakukan. Yang penting Putri mau sama saya. Siap. Ya sudah, camkan itu. Ingat-ingat pokoknya. Selasa Kliwon dengan Jumat Kliwon jangan sampai lupa. Kamu jangan sampai dengan orang lain, harus ngelayanin saya, bilangnya gitu Mai. Siap Putri. Dah sampurasun. Putri langsung pulang lagi tuh. Udah buser pulang, udah les hilang. Kembali saya duduk, jadi kayak mimpi Mang saya itu. Itu perkiraan saya nggak lama sih. Wirid tuh nggak lama, kalau pas malam kedua nggak lama wirid. Perkiraan 1 jam lah. 1 jam dengan godaan yang macam-macam kayak gitu, ada pocong segala macam ya. 1 jam itu. Udah setelah 1 jam si Putri Mayangsari pulang, udah saya tidur, udah selesai. Nunggu Mbah yang datang nanti, Mbah Kuncen datang biasa pas waktu subuh. Mbah Kuncen datang. Tuh kata Mbah Kuncen setelah sholat berjamaah biasa dengan Mbah Kuncen waktu subuh dibangunin. Nah setelah sholat subuh baru obrolan, gimana Wan tadi malam? Alhamdulillah Mbah, saya bilang semalam udah ketemu. Bilang alhamdulillah, kata Mbahnya, wah sudah bagus lah, berarti ini pas itu waktunya mungkin kamu harus kembali sukses lagi, bilangnya gitu. Tapi tolong kamu jangan sampai lupa, jangan sembarangan nih punya istri orang goib seperti ini, bilangnya gitu. Kamu jangan sampai nyeleweng, awas saja. Mbah nggak tanggung jawab, bersiko kamu sendiri kalau kamu sampai nyeleweng, bilangnya gitu Mang. Siap Mbah, pokoknya segala aturan Mbah saya inget-inget. Ya oke siap. Nah dari situlah Mbahnya nelpon di teman saya Anto itu, namanya kenal lama ya dengan si Anto.
tolong kamu jemput si Iwan sini, bisa nggak? Oh bisa, siap mbah, kata si Antonya. Nah, si Anto datang lah itu, sejam kemudian tuh datang. Pagi-pagi lah pokoknya, jam berapa ya, sekitar jam 7 juga udah nyampe. Semangat sekali tuh si Anto. Gimana mbah? Pas baru datang, gimana mbah? Kabarnya semalam? Wah bagus pokoknya si Iwan, bagus pokoknya. Malam pertama belum ketemu, malam kedua bagus, sudah ketemu langsung dengan calon istrinya kayak gitu. Katanya cantik, kata si Iwan. Iya Tawan, iya cantik sekali, saya bilang. Ya udah, oke siap mbah. Jadi gimana nih mbah untuk kelanjutannya? Ya sudah gini, kamu sekarang boleh pulang, coba lihat di tanggalan nantinya. Ingat-ingat tuh, Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon nih. Awas jangan sampai lupa, pokoknya 2 hari ini dalam 1 bulan nih ada. 1 bulan nih 2 kali berarti Mang Ai. Ya permintaannya Dewi Mayang Sari itu untuk 1 bulan 2 kali. Si Anto bilang ke saya, Wan, kamu gimana nantinya? Rumahnya di mana nih? Waduh, saya nggak punya rumah, harus kemana ini? Saya nggak mungkin kalau sampai ke rumah ini ya, ke rumah istri. Saya bilang nggak mungkin lah, kita rahasia kok, dalam hal ini saya nggak cerita loh. Ya udah nanti kita cari kontrakan aja, kata si Anto gitu. Gimana mbah kalau cuma nyari kontrakan si Iwan? Ya nggak apa-apa, boleh sih, yang penting jangan sampai dijamah dengan orang lain, jangan. Khusus ini ya. Siap, pokoknya jangan sampai ada orang lain masuk. Siap mbah. Pulanglah saya pamitan ke Simbanya, mbah saya pamitan dulu, mau cari-cari tempat dulu ya. Boleh silakan. Ingat-ingat tuh ya omongan istri kamu, bilangnya gitu. Siap mbah. Pulanglah saya sama si Anto, pulang. Perjalanan 1 jam saya ke tempatnya si Anto lagi tuh Mang. Memang belum berani pulang ke rumah ya, si Anto sambil mikir, gimana Wan, jadi kita nyari kos-kosan di mana nih anaknya? Udah, pokoknya kita nggak usah jauh-jauh lah nyari tempat gitu. Itu belum pulang-pulang ke rumah ya? Belum Mang. Saya pokoknya pulang ke rumah tuh tujuan saya tuh harus bawa uang. Pulang ke rumah bawa uang, langsung nyelesain masalah gitu Mang. Di rumah teman saya lagi Anto ngobrol sambil ngopi. Nah baru, ayo kita jalan, jangan buang-buang waktu lah. Kita cari tempat aja dulu, karena agak sulit nih tempat nih nyarinya. Pokoknya jangan terlalu rame tempat nih, karena kita rahasia loh Wan. Iya. Pokoknya jangan terlalu rame, kita cari tempat pokoknya. Terus kita nyari tempat juga yang kira-kira bersih lah, nanya gitu. Oke siap. Barulah saya boncengan motor tuh. Itu sama si Anto, itu kan nyari dari perumahan satu ke perumahan lain, nyari mana tempat yang dikontrakin gitu ya. Di perumahan gitu. Nah, dari situ ternyata di perumahan kan mahal Mang. Posisi saya kan udah enggak pegang uang sama sekali Mang. Kalau di perumahan mahal, 1 bulan itu pokoknya 1 juta. Ada kalau perumahan kan dua kamar soalnya. Waduh, uang dari mana saya bilang. Nah terus si Anto juga ngomong, waduh Wan, kayaknya kalau bulanan terlalu mahal 1 juta saya nggak berani Wan. Uangnya dari mana, kata si Anto ya. Saya pokoknya siap nolong kamu nih, apalagi kamu udah ketemu sama si Putri, bilangnya gitu kan. Pokoknya tanggung lah ini mah, gimana caranya pokoknya. Cuman kalau di perumahan janganlah, saya nggak berani, uangnya nggak ada nih kalau uang jutaan. Nggak lama kemudian saya dapat lah kos-kosan, tapi ya bukan perumahannya, di kos-kosan tuh kamaran, satu kamar itu lah. Dapat lah di situ, nggak terlalu mahal, cuman 400.000 1 bulan. Ya sederhana Mang. Oke lah siap, oke. Langsung dibayarin lah sama teman saya tuh. Ada yang kosong langsung dibayarin. Nah setelah dibayarin, teman saya juga nggak berani masuk, memang nggak boleh orang lain masuk ya. Yaudah Wan, nih tempat kamu di sini, oke udah saya bayarin sama yang punya kos-kosannya. Setelah itu Mang, langsung malam juga saya tempatin itu. Pas malam Selasa Kliwon itu, pas malam pertama itu ya. Pas malam pertama itu tepat waktunya Selasa Kliwon jam 11. Sesuai anjuran mbahnya saya siapkan dulu, cuman nggak banyak. Nyalain hiu aja 3. Saya sudah siap-siap lah di situ. Siap-siap di kamar khusus lah intinya gitu, siap-siap. Saya udah buka baju itu, cuma celana ini aja, celana dalam aja Mang. Pakai celana dalam aja, jam 11 datang lah Mang. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu ada aja di depan pintu. Set, langsung datang. Dia langsung ke saya tuh persis kayak manusia biasa kayak gitu Mang. Dia jabat tangan ke saya, nyium.
nyium tangan saya, jabat tangan. Terus udah saya ajak duduk gitu kan. Udah ngobrol sebentar. Penampilannya seperti apa? Penampilannya cantik sekali Mang E. Pokoknya belum pernah ya yang saya tahu di kayak gini, beda banget. Orangnya putih, cuman kulitnya agak kayak kemerahan gitu Mang E. Putihnya tuh. Kayak bule gitu lah. Terus tangannya ada bulu-bulu lembutnya. Soalnya langsung Mang E, setelah jabat tangan, nyium tangan saya kayak sungkem kayak gitu ya. Langsung dia ngerangkul ke saya tuh Mang E. Langsung ngerangkul lah ke saya. Ngerangkul lah, disitulah. Kan saya balas dong, seperti kayak manusia biasa pada umumnya ya. Kayak ke istri aja gitu, dia ngerangkul ya sudah. Saya ladenin kan gitu. Saya lus rambutnya segala macam, saya ciumin gitu ya. Maaf agak Mang E ya. Memang seperti itulah memang yang adegan yang saya jalanin waktu itu malam pertama tuh. Setelah itu udahlah, langsung saya tidurin aja, rebahan itu Mang. Ya pemanasan dulu lah intinya ya, kayak manusia biasa. Saya pokoknya pikiran nih nggak ada sama sekali bahwa itu bangsa goib, nggak ada. Saya nggak punya, hilang lah pikiran saya bahwa itu siluman tuh, nggak punya pikiran sama sekali Mang. Terus ini mah istri saya gitu dalam batin ya. Udah langsung bergaul aja, saya copotin bajunya seperti biasa, saya ciumin ya dari atas sampai ke bawah. Rasanya gimana Mas? Rasanya memang gini ya, jadi sebenarnya pada umumnya kalau laki-laki kan kalah ya Mang ya, maaf ya Mang ya, agak ya. Umumnya kan kalah ya saya nih. Laki-laki ya pada umumnya sama perempuan pasti kalah kan, istilahnya pasti klimaks duluan ya. Pasti ini mah enggak, saya tuh kagetnya di situ Mang, kagetnya tuh. Ngelayanin terus lah intinya, kuat saya tuh, kuat pokoknya dengan dari pemanasan sampai guling-guling segala macam lah, pokoknya udah dibolak-balik lah intinya gitu ya, dibolak-balik sampai puas lah intinya, sama-sama puas. Nakal, ganas, lebih ganas lu Mang. Ganasnya bangsa itu pengennya di atas terus Mang. Beda dengan manusia biasa ya. Manusia biasa kan istilah laki-laki yang lebih banyak di atas ya gitu kan. Maaf nih ya. Nah disitulah udah sampai klimaks. Istilah saya klimaks, dianya juga merasa puas di situ udah. Nah sebelum dia pamitan, di kasur tuh banyak sekali uang Mang. Banyak sekali sampai saya hampir lah, pokoknya hampir pingsan sebenarnya. Tadi pas hubungan dan nggak apa-apa, nah ini hampir pingsan lihat uang. Berserakan uang itu. Udah langsung saya gini kan uang, bener nggak nih kan gitu, setengah tidak percaya juga sih, bener nggak sih kayak mimpi gitu Mang. Tapi dia pamitan nih. Ini Kang Mas bilangnya gitu. Ini Kang Mas, upahnya kamu bilangnya gitu. Ya udah terima kasih. Pas saya lagi hambur-hamburin uang tuh, setelah si Putri pergi, wah senang sekali saya. Pokoknya banyak kan saya hambur-hamburin, pokoknya inilah kayak setengah nggak percaya, cuman udah tak ciumin uang tuh udah, pokoknya langsung tak beresin tuh. Malam itu juga pokoknya saya nggak tidur Mang. Setelah hubungan hasilnya ada, saya nggak tidur, langsung tak beresin gitu. Wah berarti besok pagi segala urusan apa yang mepet banget, yang darurat, pokoknya saya selesaikan. Saya datengin orangnya yang ngancem saya gitu Mang. Dapat berapa itu? 450 Mang. Udah dihitung? Iya udah, itu uangnya beresin malam 100 itu ribuan? Campur, ada ratusan sama 50-an macam dua itu. Rapi-rapi uangnya? Rapi banget uangnya, pokoknya gampang beresinnya, nggak lusuh nggak. Cuman bedanya nggak lak-lakan, nggak ya urakan, jadi saya beresin udah langsung dihitung gitu. Nah setelah itu Mang langsung pagi-pagi semangat saya, udah pokoknya saya masukin aja udah itu ke tas kan, pakaian tak bongkar dulu, pakaian saya masukin di tas, udah ganti saya langsung pergi tuh. Saya nggak ngomong ke itu dulu, saya nggak ngomong ke teman saya tuh, langsung saya selesaikan masalah dulu. Mana yang ngancem saya tuh, saya bencinya di situ tuh Mang. Yang ngancem saya sampai mau menjarain saya tuh, itu langsung tak selesaikan itu, tak datengin rumahnya, langsung saya nge-grab Mang, nge-grab lah, datang-dadakan saya nge-grab, pesen grab langsung saya pergi. Berapa datengin bayarnya? rumahnya itu 120 Mang. Semuanya total ya 300, cuman ini yang bener-bener kasar orangnya yang saya selesaikan dulu itu. Lunas ya? Tak lunasin semuanya itu. Kasar soalnya mau menjarain saya itu.
orang itu. Saya datengin langsung nih. Saya dapat rezeki, saya bilang, "Sok, mana hitung-hitungan? Tulis nih, pelunasan." Langsung dia bikin catatan segala macam di atas materai pelunasan. Udah selesai. Nih, nggak ada sangkutan lagi saya. Oke, makasih. Udah langsung dia Nggak ada pergi. bunga-bungaan ya? Itu berikut bunga 120 tuh, Mang. 20% Mang bunganya. Minjemnya berapa? Minjemnya 100. Total 120 sama bunga itu tuh. Selesai udah. Saya pulanglah ke rumah, ya kan? Ke rumah mana ini? Nah, ke rumah istri pulangnya. Ke rumah istri dulu. Oh, dari mana sih, Pak? Mau kelihatannya itu bawa pakaian segala macam, ini enggak. Ini baru selesai, saya bilang gitu, ada kerjaan. Tak tinggalin lah istri itu. Uang tak tinggalin 50, Mak. 50 juta tak tinggalin. Udah nih, saya mau berangkat kerja lagi, aku bilang gitu kan. Pokoknya ada rezeki aja. Udah nih tak tinggalin 50, saya cari rumah. Istri nggak nanya Enggak. dari mana hasilnya? Saya bilang dari proyek, ada proyek, Mang. Saya bilang Percaya? ada kerjaan, percaya. Memang saya dulu kan gitu ya, teman-teman saya orang proyek aja dipercaya. Nih ada DP dari proyek, saya mau lanjut lagi kerja, aku bilang. Mau berangkat, kasihlah 50. Nah, saya masih ada sisa tuh. Dapatkan 4,5, Mang. 120 buat bayar utang, dengan itu ya, dengan istri masih ada sisa. Saya belikan rumah di dekat, masih daerah Cirebon juga ya. Pokoknya dari tempat istri itu perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Selesai bayar rumah, saya masih ada sisa buat pegangan nih. Ingat saya tetap ke teman saya si Anto yang udah nolong saya, ya kan? Tak kasihlah si Anto juga. Tak kasih 20 juta Mang, si Anto nih. Toh, terima kasih banyak ini kan kita masih berlanjut ya, Toh. Ini sebagai tanda terima kasih saya, tak kasih 20 lah. Ya udah, Wan, kamu gimana? Nanti tempat untuk yang kedua ini kan udah kamu tinggal aja, udah nih kos-kosan nih. Oke, saya tinggal, udah cukup sekali, saya bilang. Tinggal lah kos-kosan, kamu udah beli rumah. Udah, saya bilang gitu kan, udah selesai lah di situ. Pas tepat waktunya lagi nih, Mai, untuk perjanjian malam yang kedua. Pas Jumat Kliwon, waktu pertama kan malam pertama kan Selasa Kliwon nih. Pas waktunya Jumat Kliwon. Emang istri telepon, sore tuh telepon. "Pak, ada di mana?" bilangnya gitu, kata istri ya. "Ya, Bapak lagi ada di luar," saya bilang, "lagi ada perlu," itu. Pas waktunya malam nih ya, pokoknya saya persiapan lah intinya buat malam kedua ini, malam kedua pertemuan lagi untuk yang kedua. Istri saya ternyata buntutin, Mang. Buntutin di situ tuh istri saya tuh. Dia mungkin apa ya, jadi memang saya beli rumah tuh nggak jauh dari tempat istri saya, nggak jauh. Mungkin di situlah ada tetangga yang tahu, "Oh, itu si Iwan ada di sana. Kok si Iwan bayarin rumah di sana?" bilangnya gitu. Nah, di situ makanya istri mantau dari jauh, bener. Ya, namanya istri kan tahu. Lihat motor saya yang saya pakai itu tahu kan, oh ini nggak ada lagi pokoknya suami saya kan gitu. Nah, udah di situlah Jadi intinya sih istri tuh belum tahu bahwa saya nikah dengan bangsa goib tuh, belum tahu. Takutnya justru sama orang biasa gitu, selingkuh gitu takutnya. Pas waktunya malam lagi saya untuk hubungan badan yang kedua, saya persiapan itu kamar baru, termasuk saya kan di rumah baru gitu. Kamar baru udah jam 11 seperti biasa jam 11. Saya persiapkan, saya panjang tapi masih pakai celana dalam aja. Nah, di situ loh si Putri juga udah datang tuh. Udah datang, pokoknya lebih cepet datangnya. Nggak kayak waktu malam pertama ya. Malam pertama Hio mau baru setengah dia datang. Kalau sekarang sih cepet sekali, lebih cepet pokoknya datangnya, lebih cepet. Pas baru mulai itu saya sama istri itu ya, istri batin istilahnya, baru mulai pemanasan itu, baru mulai pemanasan segala macam ya. Belum mulai sampai hubungan, belum, baru pemanasan aja biasa. Nah, langsung itu kaget saya. Di situ gedor-gedor kenceng banget, buka pintu gitu. Ternyata istri saya, langsung dari spontanitas nih saya kaget, bangsa gitu istri saya juga langsung kaget, ngilang di situ saya kaget, dia ngilang udah. Belum sempet hubungan itu, belum. Langsung saya keluar
Saya buka pintu, lupa sampai saya bawa masih celana istri saya, bawa sama tetangga segala macam gerebek saya itu. Nah di situ tuh Mang. Wah ini berarti udah jelas nih sampai beli rumah pasti sama selingkuhannya di sini, kata istri saya gitu Mang. Langsung nyerbu ke dalam Mang. Langsung nyerbu masuk semua ke dalam. Ternyata kan sok silakan diperiksa mana selingkuhan saya bilang gitu kan. Diperiksa ke dalam kan memang nggak ada orang. Cuman ya itu adanya tuh hiyo gitu tuh. Dari situ curiga. Sudah dari situ tuh. Nah istri saya sampai sempat ngomong, oh jadi begini, bilangnya gitu. Ternyata ya udah sekarang pokoknya harus diselesaikan hubungan ini, katanya gitu. Jangan sampai berlarut-larut, udah pokoknya harus diceraikan, katanya gitu. Jadi saya dibawa lah, udah pakai dulu tuh pakaian. Bawa saya udah pakaian lagi, bawa ke kiai, ceritanya sama istri kan gitu. Setelah itu udah nyampe ke rumah kiai juga ya tengah malam, digedor kiai itu. Memang lagi marah, posisi lagi marah istri saya. Tolong Pak Kiai ini, pokoknya ini ada persekutuan bilangnya gitu suami saya. Pokoknya gimana caranya harus diberesin bilangnya gitu. Ya udah duduk. Setelah itu udah langsung diputus sama kiai itu, udah dateng loh. Udah sekarang kamu udah murtad bilangnya gitu. Sekarang kamu tobat, silakan ini nanti saya ceraikan. Saya sudah tahu sebenarnya. Memang istri kamu udah pernah laporan bilangnya kayak gitu, mencurigakan. Sudah. Sekarang saya putuskan kamu sana beli ayam perempuan yang cemani gitulah ya. Beli ayam perempuan yang cemani langsung diputus, disembelih lah di situ udah. Sampai akhirnya tuh setelah pemutusan itu selang seminggu saya sakit udah sakit. Pokoknya jatuh bangun terus saya tuh. Sakit lagi. Sakit sembuh, saya kecelakaan naik motor nih. Sampai gitu. Udah jadi teror, jadinya jadi teror Sampai sekarang ya akhirnya itu saya bisa pulang ke rumah walaupun belum semuanya selesai, tapi udah mengenyam hasil lah seenggak-enggaknya Jadi setelah itu nggak datang lagi putrinya ya? Udah diceraikan. Cuman teror yang Terornya datang. apa itu? Terornya kayak kecelakaan saya itu. Jadi pikiran saya suka ngawur Kalau di jalan tuh kayak ngawur lah itu, kayak ngeblank gitu. Tahu-tahu berat. Tuh kecelakaan saya. Berapa kali saya kecelakaan motor. Susah nggak cari nafkah, cari rezeki? Ya, nah untuk cari rezeki ya tetap ya susah. Jadi apa ya? Jadi kayak menggerogoti hasil yang tadi. Terus tumbalnya apa? Nggak ada tumbal sih nggak ada tumbal ini, nggak ada. Cuman kayak menggerogoti itu saya sering sakit, dirawat di rumah sakit, biaya, kecelakaan lagi, itu kan biaya lagi Jadi ayo terus kayak diambilin sedikit-sedikit gitu terus. Akhirnya diri sendiri nanti yang kena. Kalau masih dilanjutkan kata kiai itu nanti tetap kamu yang pulang ikut ke sana, ikut ke istri kamu bilangnya gitu. Kalau dilanjutkan, saya banyak pencerahan sama kiai yang tadi mutusin istilahnya menceraikan itu ya. Tuh di situ Jadi setelah itu nggak mau melakukan lagi dan nantinya pergi lagi ke tempat pesugihan setelah itu. Ya untuk sementara ini saya disumpah sih sama kiai itu ya. Disumpah, pokoknya kamu sudah keluar dari jalur Islam. Kamu sudah tobat mumpung kamu masih hidup, diberi kesempatan sudah katanya ibadah yang benar. Tuh dari situlah Ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Pesan dari saya begini aja untuk para penonton semuanya ya. Sebenarnya nggak ada istilah kita bersekutu dengan bangsa iblis atau siluman itu yang nggak ada tumbal. Tetap semuanya juga ada korban gitu Seperti contohnya saya kayak gitu. Ya jangan sampai lah ya. Pokoknya bersekutu dengan bangsa siluman gitu Dalam keputusasaan, Mas Iwan mencari jalan pintas. Ia menikah gaib demi melunasi hutang. Harta datang dengan mudahnya. Tapi nuraninya terkubur perlahan. Sampai istrinya tahu. Dan membawa doa sebagai senjata. Pemutusan dilakukan. Meninggalkan luka dan kesadaran. Bahwa kekayaan tanpa doa adalah kehancuran yang menunggu waktu. Dan setelah itu, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Mas Iwan duduk memandang langit
yang tak lagi menghakimi. Ia mulai memahami bahwa ketenangan adalah bentuk kekayaan yang lain. Bahwa tidak semua pintu yang terbuka patut dimasuki. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.